Halo guys, film kali ini berjudul Army of Thieves. Film yang dirilis di tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang pemuda culun yang jago banget mertas berangkas. Saking jagonya, dia pun direkrut oleh sekelompok perampok internasional. Sayangnya, pemuda itu jatuh cinta sama salah seorang anggota perampok. Padahal gadis yang dicintainya itu telah menjadi milik perampok lainnya. Di awal film terlihat seorang pemuda bernama Sebastian baru saja mengupload sebuah video ke YouTube-nya. Kontennya adalah 4 berangkas legendaris Hans Wagner, yaitu Das Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan Götterdämmerung. Keempat berangkas ini punya keanehan ya guys. Bila dibongkar dengan paksa, maka berangkas itu otomatis akan terbakar dan juga akan terkunci selamanya. Suatu saat video yang dibuat Sebastian itu mendapatkan komentar dari seseorang di mana di dalamnya berisikan alamat untuk mengikuti kontes merentas berangkas. Passwordnya adalah Götterdämmerung. Sebastian pun langsung menuju ke alamat yang dimaksud. Sesampai di sana, Sebastian pun dilarang masuk hingga Sebastian menyebutkan passwordnya. Barulah dia dipersilakan masuk dan langsung mengikuti kontes itu. Pertandingan pun dimulai. Semua peserta pun mulai meretas berangkas yang ada di hadapan mereka. Sebastian yang awalnya masih bingung dan gugup, akhirnya mulai beraksi meretas berangkasnya. Sebastian pun akhirnya berhasil meretas berangkas, walaupun dia di urutan terakhir. Babak semifinal pun dimulai. Kini berangkas yang akan dibuka terlihat lebih besar. Kali ini Sebastian pun berhasil meretasnya dan dia pun melaju ke final. Babak final pun dimulai dan waktu hanya 3 menit. Pesaingnya itu pun langsung mencoba untuk meretas berangkas yang di hadapannya. Sementara Sebastian belum melakukan aksi apa-apa. Malahan Sebastian sempat-sempatnya meledek pesaingnya itu, sehingga pesaingnya itu menjadi tidak fokus dan marah. Hingga waktu tersisa 30 detik dan Sebastian pun mulai beraksi. Dan secara mengejutkan, dia berhasil meretas berangkasnya dalam jangka waktu hanya 9 detik. Sebastian pun keluar menjadi pemenang. Setelah itu Sebastian pun melihat seorang wanita cantik yang membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Keesokan harinya seperti biasa, Sebastian akan menyempatkan diri mampir di sebuah kafe sebelum dia sampai di tempat kerjanya. Tiba-tiba seseorang menyapanya dari belakang dan Sebastian pun langsung terkejut karena sapaan itu. Dan setelah menyadarinya, ternyata orang yang menyapanya itu adalah gadis cantik yang tersenyum kepadanya malam itu. Ternyata gadis itu bernama Gwen. Dialah yang memberi komentar di YouTube sehingga Sebastian bisa mengikuti kontes meretas berangkas malam itu. Gwen pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pencuri dan perampok dengan status buronan internasional. Sebastian tentu saja tidak percaya. Untuk membuktikannya, Gwen memperlihatkan barang-barang yang telah dicurinya dari orang-orang di kafe itu. Tujuan Gwen mendekati Sebastian adalah untuk mengajak Sebastian bergabung bersama timnya. Awalnya Sebastian menolak tawaran Gwen, namun setelah Gwen bilang bahwa misi mereka kali ini adalah meretas perangkas legendaris milik Hans Wagner. Mendengar hal ini, Sebastian yang begitu ngefans berat dengan Hans Wagner sang legenda itu setuju bergabung. Sebastian pun kemudian diperkenalkan dengan timnya yang lain. Ada si ahli peretas jaringan internet, namanya Corina. Ada super gila dan mekanik hebat, namanya Rolf. Ada juga si pahlawan jago laga dan ahli pengalihan, namanya Brad. Setelah itu terlihat Corina menjelaskan letak di mana 3 berangkas legendaris Hans Wagner berada. Berangkas Rheingold berada di sebuah bank kecil di Paris, Prancis. Berangkas Valkyrie berada di sebuah bank di Praha, Republik Ceko. Berangkas Siegfried berada di sebuah kasino di Swiss. Karena waktu mereka hanya 3 hari, maka pada hari itu juga mereka langsung melakukan aksi menuju berangkas pertama di Paris, Prancis, yaitu berangkas Rheingold. Sesuai dengan rencana, maka yang akan masuk pertama sekali adalah Sebastian yang akan langsung masuk ke dalam toilet dan menunggu instruksi selanjutnya. Lalu disusul Gwen yang akan mencuri kunci dari bapak satpam dan langsung menuju ruang kotak penyimpanan. Lalu disusul setelahnya Corina yang akan mengalihkan perhatian teller bank untuk sejenak. Dan pada saat itulah Gwen akan menyelinap keluar dari ruang kotak penyimpanan dan langsung menjemput Sebastian di toilet. Lalu mereka berdua langsung turun menuju ke berangkas. Setelah sampai di berangkas, Sebastian pun langsung melakukan aksinya meretas berangkas tersebut.
Dan tidak pakai lama, Sebastian pun berhasil membukanya. Setelah itu, berikutnya Brad yang akan masuk ke dalam bank untuk melakukan pengalihan. Sementara Rolf sedang bersiap siaga untuk membawa kabur mereka semua di dalam mobilnya. Terlihat Sebastian kembali ke dalam toilet dan kemudian pura-pura keluar dari toilet. Dan kemudian disusul pula oleh Gwen yang juga pura-pura keluar dari ruang kotak penyimpanan. Singkat cerita, mereka pun berhasil melakukan aksi pertama mereka. Berita perampokan berangkas milik Hans Wagner sampai juga ke markas Interpol Prancis. Mereka pun mengadakan pertemuan khusus. Ketua polisi Interpol yang bernama Delacroix mencoba untuk mendalami kasus ini, sehingga akhirnya dia mengerti pergerakan para perampok, yaitu berdasarkan siklus cincin Wagner. Ia pun menyimpulkan bahwa berangkas Hans Wagner berikutnya yang akan dijadikan sasaran para perampok adalah berangkas Valkyrie yang berada di Praha, Republik Ceko. Benar saja, para perampok pun bergerak menuju berangkas Valkyrie yang berada di Praha, Republik Ceko. Terlihat pasukan Interpol telah bersiap siaga di sana sebelum kedatangan para perampok. Ternyata para perampok telah melakukan aksinya. Corina berhasil memandu teman-temannya, terutama Gwen dan Sebastian, hingga sampai ke dalam lift. Dan ketika lift terbuka, tiba-tiba Gwen pun berhasil melumpuhkan kedua bapak polisi itu. Mereka pun kemudian langsung menuju berangkas Valkyrie. Setelah sedikit pemanasan, Sebastian pun mulai melakukan aksinya. Para perampok sudah hampir berhasil melakukan aksinya, sementara polisi Interpol masih menunggu di luar gedung seperti monyet yang gelisah. Udah hampir tengah hari, belum ada tanda-tanda perampok akan datang. Delacroix yang mulai curiga ada yang tidak beres, langsung menerobos masuk ke dalam bank hingga sampai di lokasi berangkas. Delacroix pun baru sadar bahwa berangkas yang ada di bank tersebut bukanlah berangkas buatan Hans Wagner. Namun pihak bank kemudian mengkonfirmasi ke pihak Interpol bahwa berangkas yang asli telah dipindahkan dan ditukar. Where did you send it? Di tempat lain di mana perampokan itu benar-benar terjadi, Sebastian terlihat di kamera CCTV 52, tempat yang tidak seharusnya. Pihak keamanan bank pun langsung menyadari ada yang telah menerobos sistem keamanan mereka. Alarm senyap pun diaktifkan. Brad yang menyadari rencana A tidak berhasil karena kecerobohan Sebastian tadi, dia pun langsung mengambil inisiatif melancarkan rencana B, yaitu pengalihan. Brad pun memasuki bank itu dan melakukan tembakan-tembakan, sehingga semua orang pun dibuat rusuh. Aksi Brad itu ternyata berhasil mengalihkan perhatian semua orang di bank. Di lokasi berangkas, Sebastian pun mulai berusaha meretas berangkas Valkyrie. Dan sebagaimana yang sudah-sudah, dia pun kembali berhasil meretas berangkas legendaris Hans Wagner ini. Mereka pun sangat senang, sehingga ketika Gwen dan Sebastian hampir berciuman karena senangnya, tiba-tiba suara Corina pun muncul kembali untuk memandu mereka keluar gedung dan menuju mobil. Sebastian yang sempat tertinggal berhasil juga menaiki mobil. Namun, Brad yang cemburu karena dia mendekati Gwen mendorong Sebastian keluar mobil. Terlihat mobil Interpol telah tiba di lokasi kejadian yang sebenarnya. Sebastian yang tertinggal itu pun langsung kabur melarikan diri menghindari kejaran Interpol. Singkat cerita, Sebastian pun berhasil lolos dari kejaran para polisi Interpol dan dia pun menaiki sebuah kereta api dan pulang ke rumahnya. Sementara itu para perampok mulai berselisih karena Sebastian tidak diikutkan. Gwen sangat marah kepada Brad karena melempar Sebastian ke jalan. Saking marahnya, Gwen pun meminta mobil dihentikan. Gwen pun keluar dari mobil yang kemudian diikuti oleh Corina. Dengan kejadian ini, mereka pun terpecah menjadi dua kelompok. Gwen bersama Corina, sementara Brad bersama Rolf. Terlihat Sebastian yang baru saja sampai di rumahnya. Ternyata di rumahnya sudah ada Gwen dan Corina yang menunggu dalam gelap. Gwen dan Corina pun mencoba untuk mengejutkan Sebastian. Dan ternyata aksi mereka berhasil. Sebastian benar-benar terkejut dan kopi panas yang baru dibuatnya itu pun tertumpah semua ke dadanya. Sebastian sebetulnya masih marah, tetapi karena Gwen dan Corina sudah minta maaf dan bahwa mereka telah meninggalkan Brad dan Rolf, maka Sebastian terlihat sangat senang. Dia cemburu bila si Brad itu berdekatan dengan Gwen, karena Sebastian diam-diam sangat mencintai Gwen. Selanjutnya mereka pun langsung menyusun rencana untuk melakukan aksi yang sempat tertunda, yaitu meretas berangkas Chic Pret yang berada di sebuah kasino di Swiss. Berdasarkan siklus cincin Wagner, para Interpol yang dipimpin oleh Delacroix itu pun sudah bersiap siaga di luar kasino Swiss. Perkiraan Delacroix memang tidak meleset, terlebih mereka mendengar secara langsung pembicaraan para perampok di radio, bahwa mereka akan bergerak melakukan perampokan tepat setelah pertukaran sip pada pukul 5. Delacroix langsung segera mempersiapkan anak buahnya agar di pukul 5 semuanya bergerak. Tepat pukul 5, pasukan Interpol semuanya bergerak.
mereka pun langsung memasuki kasino untuk mengamankan Brankas. Namun anehnya, pihak kasino mengatakan bahwa Brankas telah dipindahkan 1,5 jam yang lalu. Delacroix pun geleng-geleng kepala. Ternyata kali ini lagi-lagi mereka berhasil dibodohi oleh para perampok. Film pun kemudian mundur ke belakang ke 8 jam yang lalu. Terlihat Sebastian dan Corina sedang mempelajari lokasi kasino dan berbicara pada pihak kasino seakan-akan mereka adalah perwakilan Interpol yang meminta agar Brankas segera dipindahkan demi keamanan. Akhirnya Brankas itu pun dipindahkan lebih awal dengan menggunakan sebuah mobil truk besar yang dikawal 2 orang polisi. Ternyata Gwen sudah berada di dalam mobil tersebut dan berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut dan meletakkan keduanya dengan tanpa baju di pinggir jalan. Sebastian yang sudah ada di belakang mobil langsung melakukan aksinya meretas Brankas legendaris tersebut. Sementara itu kedua temannya sebelumnya telah berkhianat yaitu Brad dan Rolf juga telah berada di lokasi kasino. Mereka melihat mobil Interpol yang sedang sibuk ingin melakukan pengejaran dan mereka pun berniat mengikuti mereka. Namun sebelum itu Rolf menyarankan Brad untuk melihat GPS untuk mengetahui keberadaan Gwen dan mereka pun akhirnya menemukan lokasi mobil Gwen melalui GPS. Sementara itu, Corina yang juga sedang di lokasi kasino mengetahui keberadaan Brad dan Rolf melalui GPS itu. Ketika dia hendak mendamprat keduanya, dia pun tertangkap oleh polisi Interpol. Gwen pun langsung menghancurkan HP-nya untuk menghilangkan jejak. Namun sebelum itu, dia berhasil berkirim pesan kepada Gwen bahwa Brad dan Rolf sedang menuju ke arah mereka. Corina pun dipaksa Interpol untuk memberitahu keberadaan Brankas yang dibawa kabur oleh Gwen. Karena Corina menyadari bahwa Gwen dan Sebastian dalam ancaman Brad dan Rob, akhirnya dia pun memberitahu kepada Interpol lokasi mereka. Pihak Interpol pun langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud. Terlihat Sebastian berhasil melepas Brankas Secret Hans Wagner. Tiba-tiba Brad dan Rob sudah ada di belakang mereka, menodongkan senjata. Dengan kalap, Brad pun menembaki Sebastian. Tetapi anehnya, tak ada satupun peluru yang keluar. Ternyata pin tembaknya sudah dinonaktifkan oleh Gwen. Akhirnya Gwen yang berbalik menodongkan senjata kepada Brad. Keduanya pun akhirnya diborgol di mobil truk itu oleh Gwen. Setelah itu, Gwen dan Sebastian pun kabur melarikan diri. Tidak lama setelah itu, mobil Interpol pun tiba di lokasi dan langsung menangkap Brad dan Rob. Gwen dan Sebastian pun semakin jauh melarikan diri. Di dekat dermaga, Sebastian pun mengungkapkan pendaman perasaannya kepada Gwen selama ini, bahwa dia sangat mencintai Gwen. Dan hal ini langsung dijawab dengan ciuman oleh Gwen, dan mengatakan bahwa dia pun sangat mencintai Sebastian. Saat mereka pengen kabur, tiba-tiba Delacroix telah juga berada di lokasi, dan mengancam mereka berdua dengan senjatanya. Namun Gwen dengan cepat mendorongkan senjatanya kepada Interpol itu. Gwen pun bilang, aku akan ikut denganmu, tetapi biarkan Sebastian pergi, karena Sebastian tidak bersalah. Akhirnya Sebastian pun dibolehkan pergi oleh sang Interpol itu. Namun Sebastian yang awalnya tidak mau pergi meninggalkan Gwen, sehingga akhirnya Gwen berhasil meyakinkannya bahwa bila dia bebas nanti, dia akan mencarinya. Kita akan bersama kembali, kata Gwen meyakinkan Sebastian. Akhirnya Sebastian pun pergi, dan Gwen pun ditangkap oleh Interpol itu. Sebastian pun kemudian menuju Amerika sebagaimana yang ditunjuk oleh kekasihnya Gwen, dan dengan setianya dia menunggu sang kekasih hatinya itu. Oke guys, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terus menerus bahagia dan berkelimpahan, dan semoga juga semakin romantis dengan pasangan tentu saja ya. Might be your missing piece.